Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan berita yang terbaru kali ini datang dari pihak kepolisian langsung yang menangani kasus Subang. Detik-detik terungkapnya kasus pembunuhan di Subang, ada kejanggalan antara Yosef dan Pak RT. Ada apa? Jelang 100 kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akan terungkap. Warganet sudah tidak sabar untuk mengetahui otak di balik kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Tidak jarang warganet menyampaikan opininya tentang siapa pelaku kasus pembunuhan di Subang. Salah satu yang paling terlihat adalah, misteri siapa yang pertama kali melaporkan tentang kejadian pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dikutip desjabar.com dari YouTube Heri Susanto dari video yang berjudul, "Kenapa ada perbedaan di sini?" yang diunggah pada Rabu tanggal 24 November tahun 2021. Bahwa di kampung Ciseti ini ada pembunuhan, ketika ada laporan kita langsung laporan kepada pimpinan dan menemukan dua korban yang sudah meninggal dunia, yaitu Nyonya Tuti Suhartini, dan Amalia Mustika Ratu, ditemukan di dalam kendaraan Alphard, kata Ibtu Karsa. Yang pertama menemukan dan melaporkan kejadian pembunuh tersebut, itu Pak RT-nya, kata Ibtu Karsa. Namun dalam video lain memperlihatkan perbedaan keterangan yang disampaikan Ibtu Karsa dengan RT tersebut. Lalu saya lapor ke Kapolsek dan tidak bisa cepat karena banyak kendaraan, pas mau masuk ke dalam pintu masuk, ada mobil keluar, terus saya bilang, saya mau lapor ada kejadian di rumah Pak Yosef, tiba-tiba ada yang bilang, Pak udah ada yang lapor, ikut saja sama saya. Tiba-tiba pas di TKP orang udah banyak, kata RT dalam video tersebut. Selain itu pihak Yoris juga mengunggah keterangan dari Yosef Subang terkait penemuan awal korban pembunuh ibu dan anak di Subang. Ke Polsek, ada kenalan kan Pak S, saya bilang itu ada penculikan karena ada bekas ban mobil naik turun, kata Yosef Subang. Menurut dari pihak Yoris, bahwa video tersebut bukan bertujuan untuk menggiring opini masyarakat dan mereka tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Akhirnya setelah 100 hari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang belum juga terungkap, Polda Jabar mengambil alih kasus ini. Dari Polres Subang, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini diambil alih Polda Jabar sejak tanggal 15 November tahun 2021. Alasannya, supaya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini lebih objektif dan efisien. Kepada wartawan, di Sumedang, RD Acaniago menyatakan, pengambilalihan kasus pembunuhan Subang oleh Polda untuk lebih memudahkan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga alat bukti yang didapat serta petunjuk kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut dapat dikaitkan dengan peralatan digital yang ada di Polda Jabar. RD Caniago pun mengaku penyidik lebih intens terus melakukan pengusutan kasus ini, baik pengumpulan alat bukti maupun pemeriksaan saksi-saksi. Bahkan saat ini RD menyebut calon tersangka mengerucut pada sejumlah saksi yang kemungkinan bakal jadi tersangka. RD pun sudah optimis dalam waktu dekat akan mengumumkan tersangkanya. Dengan begitu pula, sebagai bentuk jawaban bahwa penyidik tidak ada kesulitan dalam mengusut kasus ini. Jadi sudah kami tegaskan beberapa waktu lalu juga memang tidak ada kendala, hanya lebih diutamakan kehati-hatian, dan mengedepankan hak asasi manusia, ujarnya RD Acaniago. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.